Ibu. Nai langsung memeluk sang ibu dengan perasaan haru. Tubuhnya terguncang di pelukan ibunya. Nah, kemana saja kamu, nak? Lirik Damita yang terbaring di kamar VIP-nya hampir putus asa karena sang putri tiba-tiba menghilang. Nah, sedang cari biaya berobat ibu. Jawab Nayara, ingin meledak saja tangisnya, namun berusaha ia tahan. Damita lantas menyisir tubuh putrinya yang terlihat janggal. Mengenakan pakaian serba biru, lalu dengan luka di hampir sekujur tubuhnya, Nayara memang nampak mengenaskan. Kamu habis kenapa, nak? Tubuhmu banyak luka. Apa ada orang jahat yang melukaimu? Nei menggeleng cepat, lalu kembali memeluk ibunya. Ingin sekali ia berujar dan mengeluh, namun kini ia harus menjadi wanita yang super kuat demi kesembuhan sang ibu yang ternyata masih panjang proses pengobatannya. Ibu, Nei minta maaf. Besok, kita harus pergi ya dari rumah sakit ini. Damita mengangguk menurut. Wanita itu paham biaya pengobatan atas sakit radang otaknya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kamu belum mencari ayahmu lagi, nak? Ibu, tolong. Nai tidak ingin membahas itu, dan ibu tidak perlu memaksakan hal itu lagi. Kalaupun seumur hidup, Nai tidak akan bertemu dengannya, Nai ikhlas. Tapi, Nai, usia ibu mungkin. Ibu, stop. Ibu pasti sembuh, dan kita bisa hidup berdua saja tanpa yang lainnya. Keesokan harinya, Nai memutuskan untuk membawa pulang ibu dengan menandatangani surat pernyataan pulang paksa. Alasan memilih berobat jalan diutarakan gadis itu karena tidak ingin berhutang terlalu besar pada pria brengsek yang entah dengan maksud apa membiayai semua pengobatan ibunya. Bermodal uang pinjaman dari manajer karaoke, Nayara memberikan semua uang pinjaman ke pihak administrasi rumah sakit meski jumlahnya masih kurang untuk menutupinya. Di sebuah rumah kontrakan kecil yang berada di gang sempit terhimpit gedung pencakar langit ibu kota, Nai dan ibunya tinggal sudah hampir 1 tahun terakhir. Memutuskan hijrah dari Jogja ke Jakarta, Nai terpaksa putus kuliah semenjak sang ibu dinyatakan sakit dan tidak bisa lagi mencari uang untuk putrinya. Ibu, hari ini Nai pergi kerja. Nanti siang sebelum kerja sore, Nai pulang dulu. Kalau perlu sesuatu, telepon Nai, ya. Damita mengangguk nelangsa saat putrinya kini harus bekerja banting tulang dari pagi hingga tengah malam demi mengobatinya. Permintaan wanita itu pada Nayara untuk mencari keberadaan ayahnya di kota ini juga tidak seberapa ditanggapi olehnya. Nai hanya berusaha menghibur sang ibu sambil mencari pengobatan yang terbaik di kota metropolitan ini. Sampai di restoran cepat saji tempat Nai bekerja paruh waktu. Gadis yang sudah siap dengan kaos seragamnya itu mendadak kaget dan langsung lemas. Kamu dipecat. Silakan hubungi HR di pusat untuk mengambil gaji terakhir. Tetapi, saya kan sudah bicara kemarin kalau ibu saya sedang sakit. Ilah Nayara masih mencoba membela diri meski tubuhnya gemetar saat ini. Kamu kira restoran ini milik nenek moyangmu? Masih banyak yang butuh kerja. Pergi sana. Nai memeja menahan gempuran perasaannya yang begitu sakit. Sampai akhirnya ia sadar tidak bisa terus pasrah. Ia harus bertahan. Pergi dari restoran dan melepas semua atribut. Gadis itu kemudian berjalan dari satu pintu ke pintu tempat usaha menawarkan jasa apapun agar tetap bisa mendapatkan penghasilan. Sampai dengan waktu sudah menjelang sore, Nayara berangkat ke sebuah gedung dengan pelayanan tempat karaoke, kafe dan klub malam. Sudah beberapa bulan gadis itu bekerja sebagai cleaning service area karaoke dan beruntungnya sang manajer memberinya pinjaman puluhan juta hingga Nai harus bekerja ekstra untuk membayar semua hutangnya. Berhari-hari bekerja sambil merawat sang ibu, Nayara tak putus semangat sambil terus mencari pekerjaan yang bisa dilakoninya setengah waktu. Meski sudah merawat sang ibu di rumah, namun kewajiban kontrol rawat jalan tetap harus ia laksanakan dengan rutin. Manajer Ling, terima kasih sudah memberikan saya pinjaman. Silakan pakai gaji saya penuh untuk menyicilnya. Dengan bibir bergetar, Nayara kini menghadap pimpinannya untuk memastikan dirinya masih bisa bekerja dengan baik meski sangat perih bahwa ia tak lagi menerima gaji untuk melunasi hutangnya. Ibu, kamu sudah baik kan? Mei mengangguk kecil. Entah ia harus senang atau semakin berat saat ini. Pikirannya masih berputar untuk mencari uang tambahan sebagai bekalnya hidup sehari-hari. Masih dalam perawatan. Jawab Nai tanpa perlu menjelaskan lebih rinci. Radang otak. Sakit seperti itu pasti masih membutuhkan biaya yang tidak berhenti sampai di sini, Bu. Manajer wanita yang berdarah Tionghoa itu kini menyisir tubuh Nai yang secara fisik tidak cocok bekerja sebagai tukang bersih-bersih sebenarnya. Kamu bisa mendapatkan uang lebih di sini. Kalau kamu mau. Nayara sudah bisa mencerna kemana arah pembicaraan wanita di depannya ini. Bekerja di tempat seperti ini memang rawan bagi dirinya yang harus pulang hampir pagi setiap harinya. Namun membayangkan, ia bisa saja menjadi gadis penuang minuman untuk tamu atau melayani jam karaoke plus-plus, Nai kemudian bergidik ngeri.
Mei menghilang cepat, dan ia bertahan untuk menjadi tukang pel saja daripada berjajar dengan para wanita penjajah jasa kesenangan tambahan bagi setiap tamu yang meminta di tempat ini. Gadis itu masih menjalankan tugas membersihkan ruangan demi ruangan yang telah digunakan untuk bersenang-senang. Lelah pun tak mengapa. Mengingat hutangnya, Mei kini seolah tak memiliki rasa letih. Ia terus bekerja dengan seragam cleaning service dan berbagai alat kebersihannya. Membersihkan toilet bekas orang mabuk juga sudah biasa ia kerjakan. Termasuk malam ini, saat di toilet khusus pria, ada beberapa tamu yang mengotori dengan muntahan mereka yang tak karuan. "Hai, cantik. Kamu ini LC yang merangkap jadi babu ya?" Hahaha. Tawa seorang tamu pria yang tubuhnya mengeluarkan aroma alkohol yang menyengat menertawai Nayara yang masih tertunduk, membersihkan lantai toilet dengan alat pelnya. Tak menggubris dan terus bekerja, Nay yang mengunci rambutnya ke belakang itu, hanya mengangguk sopan, tanpa mengangkat wajahnya. "Hei, harusnya kamu berdiri di barisan cewek-cewek yang di atas sana. Ngapain bersihin muntahannya dia? Ayo, sini sama aku, kita nyanyi-nyanyi bersama. Kamu jago joget, kan?" Pria satunya lagi dengan nada bicara sedikit ngawur dan suara bergoyang karena mabuk, lantas mengulurkan lengannya pada Nayara. Untung saja gadis itu sigap, lalu dengan cepat menghindar dan keluar dari toilet. "Heh, baru jadi babu aja sombong sekali." Nay baru merebahkan punggungnya saat manajer memanggil semua petugas cleaning ke ruangannya. "Ada apa, ya?" tanya teman satu bagian Nay yang gugup bercampur takut saat berjalan menuju ruang manajer. Nay jelas mengedikan bahu, meski biasanya ada sesuatu yang terjadi jika manajer sudah memanggil seperti ini. 5 orang petugas kebersihan yang bertugas malam ini memasuki ruangan berhawa dingin menusuk. Pandangan gadis itu langsung tertuju kedua pria yang ia jumpai di toilet tadi. Tamu ini kehilangan jam tangan mahal saat di toilet. Apa ada di antara kalian yang menemukan? Kelima petugas kebersihan itu kemudian saling pandang dan mengedikan bahu. Atau ada yang mengambil? Salah satu tamu pria itu kemudian menyahut. Nay langsung memasang wajah waspada meski ia tak merasa menemukan ataupun mengambil apapun benda yang tertinggal di dalam toilet. "Oke, karena semua tidak ada yang mengaku. Terpaksa, kami akan geledah loker dan tas kalian." Satu persatu loker diperiksa oleh tim dari manajer gedung karaoke ini. Dari keempat petugas kebersihan, semuanya clear. Giliran loker milik Nayara kini diperiksa, dan gadis itu masih berdiri dengan tenang. "Ketemu? Apa ini barangnya?" "Dek."